Keriting pada daun cabai ternyata tidak disebabkan oleh jamur, virus, ataupun bakteri, tetapi hama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ulas. Topik kali ini kita akan membahas mengenai kuning atau keriting pada daun cabai. Bagaimana ulasannya sedulur tani? Kita langsung ke videonya. Let's go. Yang pertama yaitu thrips. Gejala yang terlihat adalah adanya bercak-bercak putih atau keperak-perakan, terutama pada permukaan bawah daun cabai. Bercak-bercak awalnya tampak dekat dengan tulang daun, kemudian menjalar ke tulang daun hingga seluruh permukaan daun menguning. Serangan berat daun menjadi berwarna coklat, mengeriting, menggulung sampai akhirnya menjadi kering, dan pada akhirnya pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Sudah pasti tidak dapat menghasilkan bunga. Adapun cara pencegahannya adalah dengan memastikan bibit tanaman cabai yang akan ditanam berasal dari varietas yang tahan terhadap thrips. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan penyiangan. Usahakan menyiram tanaman dengan menggunakan sprinkle agar daun-daun tanaman ikut tercuci. Selanjutnya, jauhkan tanaman cabai dari tanaman yang menjadi inang bagi hama thrips seperti terong-terongan, semangka, dan lainnya. Pengendalian hama thrips dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengendalian secara mekanik dengan memotong daun yang terserang hama atau mencabut tanaman jika belum terjadi serangan yang banyak. Namun, jika sudah terjadi serangan pada seluruh tanaman, maka harus dilakukan pencabutan dan pembakaran. Hal itu dilakukan untuk mencegah serangan hama pada periode tanam mendatang. Yang kedua, pengendalian secara teknis dengan memberikan jeda pada periode tanam berikutnya dengan tidak menanami lahan dengan tanaman yang sejenis. Yang ketiga, pengendalian secara biologis, yaitu menyemprotkan bioseptida nabati dan larutan daun antarwali, kapur, dan kunyit. Jika dirasa pengendalian sudah bisa, maka dilakukan pemulihan tanaman cabai. Yang dapat dilakukan yaitu dengan pemupukan dan penyemprotan zat perangsang tumbuh seperti GA3, antonik maupun pupuk daun. Setelah itu, maka akan memasuki masa pasca pemulihan. Adapun cara pengendalian hama penyebab keriting setelah terjadi serangan adalah melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin, karbosulfan, fipronil, atau imidacloprid. Yang kedua yaitu tungau. Tungau yang biasanya menyerang tanaman cabai adalah tungau kuning dan tungau merah. Serangan tungau selalu dimulai dari pucuk daun atas tunas muda. Serangan ditandai dengan munculnya bintik kuning di permukaan daun yang lama-kelamaan melebar lalu berubah menjadi kecoklatan dan akhirnya menghitam. Daun yang terserang mengalami perubahan bentuk dan pertumbuhan tunas terhenti. Bagian bawah daun berwarna seperti tembaga dan terdapat benang-benang putih halus. Pada serangan parah, daun
daun cabai berguguran hingga tidak tersisa sama sekali. Tunas menghitam, kecoklatan, dan akhirnya mati. Berikut beberapa langkah pencegahan hama tungau yang menyerang tanaman cabai. Tanamlah cabai pada tempat yang jauh dari tanaman cabai yang terserang. 2. Jangan tanam cabai secara terus-menerus pada tempat yang sama. Rotasi itu penting. Yang ketiga, jaga kebersihan kebun. Yang terakhir, selalu dimonitor atau diamati secara rutin perkembangan tanaman cabai. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan pada hama tungau yang pertama yaitu manfaatkan musuh alaminya. Di antaranya cendawan Entomotora fresini, tungau Phytocellulosa persimilis, kumbang Stetorus gilfros, dan Tricholophrips sexmaculatus. Yang kedua, semprotkan insektisida nabati dengan ekstrak tembakau, bawang putih yang dicampur sedikit deterjen. Interval penyemprotan setiap 2 hari sekali dan dilakukan pada pagi atau sore hari. Yang ketiga, semprotkan insektisida kimia apabila pestisida nabati tidak mampu lagi mengendalikan hama tungau. Gunakan 2 jenis bahan aktif akarisida atau lebih secara bergantian untuk menghindari kekebalan hama tungau terhadap bahan aktif tertentu. Interval penyemprotan yang baik yaitu 2-3 hari sekali, sesuaikan dengan tingkat keserangan. Semprotkan pada pagi atau sore hari dengan dosis yang sesuai. Hama yang ketiga yaitu aphids atau kutu daun. Gejalanya mirip dengan serangan tungau. Akibat cairan daun yang dihisapnya, daun menjadi melengkung ke atas, keriting, kadang melintir ke samping, dan belang-belang. Daun seringkali menjadi layu, menguning, akhirnya rontok. Berbeda dengan tungau, kutu daun memiliki kemampuan berkembang biak yang sangat cepat. Karena selain dapat memperbanyak diri dengan perkawinan biasa, hama ini juga mampu bertelur tanpa pembuahan. Langkah pencegahan untuk terhindar dari kutu daun ini adalah: 1. Jaga kebersihan lahan. 2. Tidak menanam pada lahan bekas tanaman cabai. 3. Tidak menanam pada lahan dekat tanaman kacang panjang. Adapun langkah pengendalian hama kutu daun yaitu sebagai berikut. Secara mekanis, cabut dan bakar daun yang sudah terinfeksi kutu daun. Anda juga bisa menggunakan pestisida alami dengan bahan dasar tembakau, bawang putih, dan lain-lain. Cara pembuatan dengan merendam segenggam tembakau dalam 5 liter air deterjen selama 1 malam. Selanjutnya disaring dan dapat diaplikasikan di tanaman yang terserang. Semprotkan dalam waktu 3 hari sekali hingga kutu tidak menyerang lagi. Kedua, gunakan pestisida kimia jenis akrisida seperti Demolis, Rotans, dan lain-lainnya. Aplikasikan pestisida sesuai dengan anjuran. Itulah tadi ulasan mengenai hama yang menyerang cabai sehingga daun menjadi keriting. Silakan subscribe, like, dan komen. Saya ucapkan salam tani sukses.